Analisa volumetri atau titrimetri merupakan suatu metode analisis kuantitatif didasarkan pada pengukuran volume titran yang bereaksi sempurna dengan analit, serta penentuan konsentrasi suatu contoh dengan pengukuran volume larutan yang telah diketahui konsentrasinya. Baik, dari video tadi telah dijelaskan apa itu pengertian dari analisis volumetri ataupun titrimetri. Dan saya jelaskan kembali mengenai hal itu, bahwasannya merupakan metode untuk menentukan suatu kadar zat berdasarkan volume dari larutan standar yang akan bereaksi secara kuantitatif dengan larutan lain. Larutan lain ini bisa kita sebut dengan analit atau titrat yang akan kita tentukan jumlah zatnya. Nah, untuk larutan standar itu sendiri, itu harus udah kita ketahui berapa sih konsentrasinya. Dan mengenai hal itu, larutan standar atau yang bisa kita sebut sebagai larutan baku, itu dibagi lagi menjadi dua. Ada larutan baku primer dan larutan baku sekunder. Apa sih bedanya? Kalau larutan baku primer itu dia sudah diketahui berapa konsentrasinya, sementara sekunder itu belum diketahui. Kenapa? Karena dia berasal dari zat yang tidak dapat murni. Untuk hal itu, larutan baku ini harus kita lakukan lagi pembakuan dengan cara pembakuan dengan larutan baku primer, seperti itu. Nah, pada proses titrasi ini akan saya jelaskan secara ringkas atau gambarannya saja. Jadi yang pertama itu ada zat-zat yang akan terlibat dalam proses ini. Yang pertama ada larutan standar seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Terus juga ada analit atau titrat dan juga indikator. Nah, nanti analit ini akan kita masukkan ke dalam sebuah wadah yang namanya Erlenmeyer. Lalu indikator. Nah, indikator ini akan kita masukkan ke dalam Erlenmeyer yang telah berisi analit. Dan ini juga berfungsi untuk nantinya kita dapat mengetahui titik akhir dari proses titrasi gitu pada saat kita meneteskan larutan standar pada wadah elemen yang telah berisi analit dan juga indikator. Nah, cara meneteskan larutan standar ini kita menggunakan buret dan meneteskannya itu harus sedikit demi sedikit gitu hingga nanti berubah warna karena efek dari indikator tadi, dan itulah kita bisa menentukan titik akhir dari titrasi. Nah, kalau sudah mencapai titik akhir dari proses titrasi, itu kita bisa melihat volume dari penditarnya, dan ini dapat digunakan untuk mengukur dengan cara perhitungan kadar analisis. Nah, untuk contoh dari analisis volumetri atau titrimetri dan bagaimana cara perhitungan kadar analisisnya akan dijelaskan lebih lengkap di detik berikutnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan penetapan kadar fosfor dalam asam fosfat secara volumetri. Tujuannya adalah menetapkan kadar fosfor dalam asam fosfat menggunakan metode alkalimetri. Berikut ini adalah reaksinya. Adapun alat dan bahannya, alatnya ada pipet tetes untuk memindahkan cairan dengan volume kecil, ada gelas beker, ada corong gelas, batang pengaduk ujung spiral untuk pengaduk, Erlenmeyer untuk analit, labu ukur, buret untuk mengambil larutan standarnya. Di sini menggunakan buret basah dan kaca arloji untuk menimbang. Adapun bahannya ada indikator PP, gunanya untuk penanda titik akhir titrasi saat penambahan larutan standarnya berlebih yang ditandakan dengan perubahan warna. Ada H3PO4 atau asam fosfat dan ada NaOH untuk titrasi. Selanjutnya, di sini saya akan memberitahu cara preparasi sampel. Hal yang dilakukan pertama kali yaitu kita timbang kaca arloji, masukkan kaca arloji ke dalam timbangan. Setelah itu, setelah ditimbang kaca arloji, ditetesi beberapa tetes air. Setelah ditetesi, lalu kita catat bobot kaca arloji dan air. Hasil yang didapatkan bobot kaca arloji dan air yaitu 26,4603 gram. Selanjutnya yaitu kita timbang asam fosfat di kaca arloji tadi, kita tetesi asam fosfat dan kita taruh di atas kaca arloji tadi.
Setelah itu, setelah kita tetesin kaca arloji tadi dengan lem fosfat, kita lihat berapa hasil yang didapat. Lalu kita catat. Bobot yang didapat yaitu 26,7312 gram. Lalu kita keluarkan kaca arloji tadi dari timbangan. Sampel dimasukkan ke dalam babuk ukur 100 ml menggunakan batang pengaduk. Lalu, batang pengaduk dan kaca arloji dibilas menggunakan Aquades agar tidak ada sisa sampel yang menempel pada kaca arloji dan batang pengaduk. Begitu juga dengan corong yang berada di atas labu ukur, dibilas juga menggunakan Aquades agar tidak ada sampel yang menempel. Larutan dari sampel dihomogenkan dengan cara digoyang-goyangkan seperti yang terlihat di video. Kemudian tambahkan Aquades sebanyak 1 cm di bawah tanda tera. Tambahkan Aquades tadi secara perlahan agar takarannya tepat. Langkah selanjutnya, meneka leher labu dengan menggunakan kertas saring. Nah, tujuannya di sini agar tidak ada lagi sisa-sisa larutan yang menempel pada dinding labu. Menghimpit Aquades dengan tanda tera menggunakan pipet tetes. Mata harus sejajar dengan tanda tera. Tanda tera ini bertujuan untuk mengetahui larutan yang berada dalam labu ukur tersebut apakah sudah sesuai volumenya dengan yang tertera pada labu ukur tersebut. Kemudian, tutup labu ukur dan homogenkan dengan cara diguncang ke atas ke bawah secara perlahan. Bilas pipet yang telah digunakan tadi. Kemudian, pipetkan larutan tadi sebanyak 10 ml dengan menggunakan prinsip pipet, yakni pipet, seka, dan himpitkan. Dengan posisi mata yang sejajar dengan tanda tera dan juga labu ukurnya posisinya 45 derajat. Setelah selesai, masukkan ke dalam Erlenmeyer dan tunggu selama 10 detik. Dengan tahapan yang sama seperti tadi, kemudian pipet lagi 10 ml untuk duplo dengan menggunakan prinsip pipet yang sama, yakni pipet, seka, dan himpit, dan posisi labu ukurnya 45 derajat. Kemudian dimasukkan dalam Erlenmeyer dan ditunggu juga selama 10 detik. Nah, apabila sudah, kemudian sampel dan juga duplo tadi diencerkan dengan menggunakan Aquades sesuai dengan yang dibutuhkan. Baiklah, kemudian siapkan indikator PP atau phenolphthalein sebanyak 2-3 tetes. Kemudian indikator PP tadi dimasukkan ke dalam larutan simplo sebanyak 2-3 tetes. Dan kemudian dimasukkan juga ke dalam larutan duplo sebanyak 2-3 tetes. Setelah itu, kita akan melakukan proses titrasi. Pertama, siapkan buret yang telah diisi dengan larutan titran, yaitu larutan NaOH 0,1N. Jangan lupa untuk memastikan kita nolkan buretnya, lalu gelembungnya kita hilangkan. Kemudian larutan simpo yang tadi kita titran dengan larutan NaOH 0,1N hingga titik akhirnya, yaitu terjadi perubahan warna berwarna merah muda seulas. Bisa dilihat caranya di dalam video. Mendekati tahap akhir harus berhati-hati. Bisa dilihat di video bahwa larutannya berubah warna menjadi merah muda seulas. Lalu diperolehlah volume untuk larutan simplo sebesar 4,3 ml. Baiklah, selanjutnya kita akan menitran larutan duplo. Larutan duplo dititran dengan larutan NaOH 0,1N hingga mencapai titik akhir, yaitu terjadi perubahan warna pada larutan berubah warna menjadi merah muda seulas. Kemudian kita baca buret dan volume yang dihasilkan larutan duplo, yaitu sebesar 4,4 ml.
Lalu cara perhitungannya. Yang pertama ada kadar H3PO4 sama dengan V dikali N dikali BST H3PO4 dikali Fp per miligram sampel dikali 100%. Yang kedua, kadar P sama dengan massa atom relatif P per massa molekul relatif H3PO4 dikali kadar H3PO4. Perhitungan yang pertama adalah mencari kadar H3PO4, yaitu V dikali N dikali BST H3PO4 dikali Fp per miligram sampel dikali 100% sama dengan buka kurung 4,3 ditambah 4,4 per 2 tutup kurung dikali 0,1 N dikali buka kurung 1/3 dikali 98 tutup kurung 100 mili per 10 mili per 26,73 129 gram dikurang 26,4603 gram dikali 100% sama dengan 4,35 mili dikali 0,1 N dikali 32,67 dikali 10 per 207,9 gram dikali 100% sama dengan 68,3%. Dan itulah hasil dari kadar H3PO4. Hitungan yang kedua adalah mencari kadar P, yaitu massa atom relatif P per massa molekul relatif H3PO4 dikali kadar H3PO4 sama dengan 31/98 dikali 68,3% dan hasilnya adalah 21,6%. Berikut adalah pelaksanaan praktik yang bisa dilakukan di rumah dengan alat 3D menggunakan barang bekas. Yang sedang praktek di rumah dengan dibimbing oleh para guru menggunakan alat 3 dimensi yang telah mereka buat dari barang bekas, sehingga walaupun di rumah mereka tetap bisa melaksanakan praktek. Nah, ini adalah hasil karya siswa pada saat praktik analisis volumetri di rumah masing-masing. Alat-alat yang diperlukan. Yang pertama ada pipet volume, lalu ada Erlenmeyer dan labu ukur, dan terakhir ada burat. Proses memipet. Pipet titrat dalam labu ukur menggunakan pipet volume sampai melebihi tanda tera. Titrat dipipet sebanyak 20 kali sin 150 derajat mili. Lalu setka pipet menggunakan tisu. Kemudian himpitkan titrat dengan tanda tera. Dengan posisi miring membentuk sudut sekian derajat. Dan posisi mata sejajar dengan tanda tera. Lalu pindahkan titrat ke dalam Erlenmeyer dengan posisi miring membentuk sudut sekian derajat. Tunggu hingga sekian detik. Kemudian encerkan dengan air suling sesuai kebutuhan.
Lalu ditambahkan 2-3 tetes indikator. Lalu homogenkan dengan cara digoyang-goyangkan. Baiklah, selanjutnya adalah proses penitraan. Pada proses ini, larutan titrat dalam Erlenmeyer dititar dengan titran dari buret. Dan selama penitraan itu Erlenmeyer digoyangkan. Lalu titrat dititar sampai mencapai titik akhir yang diinginkan. Sekian dan terima kasih. Itulah bagaimana cara penetapan kadar fosfat dalam asam fosfat secara volumetri.